Hai guys, siapa di sini yang lagi cari dana dengan dana pinjaman 8 juta rupiah walaupun baru bikin akun? Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, seperti biasa, kali ini saya akan menguraikan bagaimana cara saya bisa mendapatkan pinjaman hingga 8 juta rupiah. Itu walaupun baru bikin akun. Nah, penasaran bagaimana saya pengajuannya dan aplikasi apa yang saya ajukan? Silakan teman-teman simak baik-baik video saya berikut, jangan sampai teman-teman gagal paham. Karena banyak sekali pinjaman online jika kita cek di Play Store, ada banyak beribu pinjaman online karena itu bercampur antara legal dan juga ilegal. Nah, di sini saya sangat menyarankan pada teman-teman semua ketika memang lagi butuh dana melalui pinjaman online, alangkah baiknya teman-teman menggunakan pinjaman online yang resmi yang sudah terdaftar di OJK dan juga sudah terdaftar di OJK. Nah, salah satunya adalah ada namanya KTA Kilat. Nah, jadi KTA Kilat ini salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sudah terdaftar di OJK yang mana cocok untuk teman-teman ketika lagi butuh dana melalui pinjaman online. Nah, kita lihat ya, apa sih KTA Kilat ini? KTA Kilat ini adalah salah satu pinjaman online yang ternama di Indonesia dan juga merupakan pinjaman online terfavorit. Nah, bagaimana cara agar pengajuan pinjaman kita disetujui? Nah, meskipun ya jika kita lihat KTA Kilat ini untuk bunganya masih menjadi kontroversi karena dinilai terlalu tinggi. Namun masih banyak juga orang mengajukan di pinjaman online KTA Kilat ini. Kemudian untuk persyaratannya pun juga sangat mudah dan persetujuannya pun juga sangat cepat. Ini yang merupakan menjadi alasan utama kenapa KTA Kilat ini sangat favorit dan sangat dicari di kalangan teman-teman yang memang lagi butuh dana melalui pinjaman online. Nah, kemudian untuk proses pengajuannya di sini mereka hanya mensyaratkan hanya KTP saja, di mana nanti kita merujuk kepada KTP untuk pengisian data-data dan yang lain-lainnya yang akan diminta untuk mengisi di dalam aplikasi. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk produk yang ditawarkan di KTA Kilat ini, mereka menawarkan kita pinjaman maksimum maksimum yaitu adalah 8 juta rupiah dengan tenornya di sini kita lihat untuk tenor pinjamannya dari 91 sampai dengan 180 hari dengan bunganya yaitu sebesar 19% per tahun. Ini sesuai rincian yang ada di dalam Play Store. Namun ketika kita pengajuan biasanya bunganya lebih besar dibandingkan dari isi penjelasan di Play Store. Nah, kita langsung aja bagaimana cara pengajuan di KTA Kilat. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan agar pinjaman kita disetujui yaitu untuk aplikasinya. Untuk aplikasinya, teman-teman harus mengunduh secara resmi yang ada di Play Store. Mohon maaf karena bising, kebetulan saya lagi di luar. Oke, teman-teman semoga bisa lebih fokus dan juga bisa lebih mendengarkan informasi dari saya ya. Nah, di sini untuk informasinya, untuk itu kita harus mengunduh aplikasi yang ada di Play Store di mana kalau kita tidak mengunduh aplikasi, maka nanti proses pengajuannya juga tidak bisa dilanjutkan dan nanti jangan sampai teman-teman mendownload aplikasinya di luar dari Play Store karena aplikasi resminya hanya ada di Play Store. Dan kemudian untuk proses pendaftaran KTA Kilat ini kita menggunakan nomor ponsel yang valid yang mana nanti kode OTP-nya akan dikirim melalui SMS ke ponsel yang sudah didaftarkan dalam pengajuan. Dan nanti kemudian setelah kode OTP yang sudah dimasukkan SMS sudah kita input, maka akun kita bisa diaktifkan atau bisa digunakan. Nah, yang kemudian yang kedua, nomor ponsel yang kita gunakan juga harus valid karena aplikasi di KTA Kilat ini akan memastikan bahwa nomor ponsel yang kita miliki itu merupakan nomor ponsel kita, tidak boleh menggunakan nomor ponsel orang lain. Nah, misalkan jika diketahui bahwa nomor ponsel yang kita gunakan milik orang lain, maka pengajuan kita akan ditolak dan tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Karena di KTA Kilat ini mereka memiliki teknologi yang memungkinkan perusahaan seperti KTA Kilat ini mengetahui pemilik ponsel secara akurat. Jadi, nomor ponsel yang diisi di aplikasi memang harus valid dan tidak boleh digunakan nomor ponsel orang lain.
Nah, kemudian yang ketiga itu dalam proses mengupload foto KTP itu juga harus sesuai dengan panduan yang ada di dalam aplikasi karena juga banyak ya yang menyebabkan pinjaman kita itu tidak di ACC-nya karena kurang jelasnya foto ataupun ketika kita mengupload pencahayaannya kurang dan juga tidak terbaca. Jadi, kita diwajibkan sebagai peminjam untuk mengupload foto KTP untuk mengambil sesuai dengan panduan yang sudah tertera di dalam aplikasi. Jadi, pastikan foto KTP dilakukan dan diupload sesuai petunjuk yang sudah diberikan di dalam aplikasi agar nanti aplikasi bisa membaca secara otomatis data KTP dan juga bisa tersistem secara otomatis berupa nama dan juga NIK sesuai dengan di KTP kita. Nah, kemudian yang keempat, foto selfie itu harus jelas dan bisa dibaca. Jadi, foto selfie ini salah satu wajib kita ketika kita mengajukan pinjaman, karena dari sinilah persyaratan pengajuan online untuk melengkapi proses pengajuan kita yang tanpa tatap muka. Jadi, dengan adanya verifikasi wajah itu menggantikan kita proses tatap muka. Untuk pengambilan foto selfie juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, jika kita salah dalam mengambil foto selfie ataupun fotonya buram ataupun tidak bisa terdeteksi, maka nanti pinjaman kita tidak bisa dilanjutkan dan kita tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, kemudian yang kelima, untuk proses pengisian data ini juga harus lengkap. Jadi kita ada namanya form pengisian data untuk calon nasabah. Maka setelah itu teman-teman isi semua data yang dilengkapi. Jika data yang tidak dilengkap, maka form tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi jangan sampai ada yang dikosongkan. Nah, yang terakhir yang harus teman-teman perhatikan yaitu catatan BI checking kita atau slik OJK. Jadi kita sebagai nasabah yang memiliki catatan kredit yang buruk di BI checking biasanya akan langsung ditolak pengajuannya karena itu merupakan karakter yang buruk yang menjadi alasan utamanya. Namun jika kita memiliki catatan kredit yang baik di slik OJK, maka pinjaman kita itu langsung di ACC walaupun kita baru bikin akun. Maka setelah itu perusahaan pinjaman ini semuanya bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk mengecek catatan kredit kita sebagai calon nasabah atau calon peminjam. Dengan adanya kemajuan teknologi ini bisa terdeteksi walaupun kita bilang kita nggak pernah galbay, kita nggak pernah nunggak, namun mereka pasti memiliki sistem yang lebih canggih. Dengan dari data KTP kita, mereka bisa membaca apakah kita merupakan nasabah baik ataupun nasabah yang memiliki catatan buruk di dalam proses pembayaran. Nah guys, itu review dari saya cara agar pinjaman teman-teman bisa disetujui di KTA Kilat. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu ketika teman-teman lagi mencoba mengajukan di KTA Kilat dan semoga dananya bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, pembacaan doa.